Shalom anak didik ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap anak didik ibu semua masih tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat walaupun harus mengikuti pembelajaran dari rumah. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam video kali ini kita akan membahas materi dari kelas 9. Kita memasuki bab 11 dengan judul Pengembangan Diriku untuk Pelayanan bagi Sesama. Bab 11 ini akan Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, silakan kamu pelajari materi dari video ini dan kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Dan untuk pertemuan kedua, kamu kerjakan evaluasinya. Nah, kepada anak didik ibu, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat napas kehidupan, buat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Bapa, kami akan memulai aktivitas pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati anak didik kami ini Tuhan, agar bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang memberikan pengajaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi kali ini adalah Matius 22 ayat 37 sampai 40 dan Roma 12 ayat 1. Anak didik ibu semua, sebelum ibu lanjut, di sini ibu sudah menyiapkan satu buah video singkat tentang kisah Nick yang menginspirasi banyak orang. Ini juga bisa kamu baca dalam buku paket kamu di halaman 133.
Nah, anak didik ibu semua tadi sudah menonton video kisah tentang Nick. Nick itu adalah contoh seseorang yang berusaha mengembangkan dirinya dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan dalam keadaan fisik yang tidak utuh sekalipun. Jadi kamu sebagai remaja Kristen masa kini dapat belajar banyak dari kehidupan Nick dan keteladanannya untuk pelayanan bagi sesama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita lihat adalah masa remaja dan masa transisi. Jadi agar kamu bisa maksimal mengembangkan diri kamu dalam pelayanan bagi sesama, kamu harus tahu dulu apa dan bagaimana masa remaja yang sedang kamu hadapi. Masa remaja itu adalah masa yang indah, masa yang menyenangkan, tetapi juga masa yang penuh gejolak. Beberapa aspek perubahan pada diri remaja, yaitu masa transisi, menurut Wayne Rice. Yang pertama, masa remaja ini disebut dengan masa transisi. Masa ini, remaja mengalami perubahan secara fisik dan mengalami berbagai gejolak yang kadang-kadang terlihat tidak normal. Kemudian, masa bertanya. Masa ini adalah remaja mengalami perkembangan dalam ranah kognitifnya. Mereka tidak mudah percaya pada semua hal dan membutuhkan jawaban yang jujur. Kemudian yang ketiga, masa keterbukaan. Pada masa ini, remaja sangat terbuka terhadap ide-ide dan bimbingan. Bagi mereka, mencari identitas merupakan proses coba-coba. Kemudian yang keempat, masa mengambil keputusan. Remaja di usia 12 sampai 15 tahun belum siap mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Artinya masih dikendalikan oleh orang tua. Tetapi bagi sebagian remaja, hal ini bisa saja terjadi. Nah, sekarang kita lihat beberapa keadaan tertentu yang perlu dihadapi remaja antara lain. Yang pertama, menerima keadaan fisiknya. Pada masa remaja, setiap orang akan mengalami berbagai perubahan fisik. Kadang-kadang perubahan itu tidak sesuai dengan harapan dan mengakibatkan rasa kecewa. Contohnya, dia selalu bertanya, kenapa aku tidak setinggi si A? Kenapa aku tidak secantik si B? Seperti itu. Remaja harus menyadari bahwa setiap pertumbuhan fisik adalah hal yang harus disyukuri. Setiap remaja harus mampu melihat dirinya tidak hanya sebatas kekurangan, tetapi harus melihat kelebihan yang harus dikembangkan. Artinya tidak ada manusia yang sempurna. Ketika ada kekurangan, kamu pasti punya kelebihan. Kemudian yang kedua, mengetahui dan menerima kemampuan diri. Masa remaja itu adalah masa produktif, masa yang tepat untuk belajar, menggali dan mengembangkan kemampuan diri. Jadi setiap manusia itu berbeda-beda minat dan bakatnya. Jadi apa yang kamu minati, apa yang menjadi bakatmu itu yang harus kamu kembangkan. Contohnya ada di bidang olahraga, di bidang musik. Kemudian yang ketiga adalah memantapkan kepribadian dengan nilai dan norma yang positif. Masa remaja adalah fase terpenting dalam pembentukan nilai, termasuk nilai-nilai pelayanan sosial. Nilai-nilai dan arti remaja didapat dari orang-orang penting seperti guru, pemimpin kelompok, dan orang tua. Pada masa ini, remaja mulai merenggangkan diri dari orang, sehingga pengaruh pemimpin kelompok teman sebaya lebih besar dalam hal penerimaan nilai. Orang Kristen di tengah gereja dan lingkungan sosial yang menjadi dasar kita dalam mengembangkan diri untuk pelayanan bagi sesama adalah tritugas atau panggilan gereja, yaitu yang pertama, bersekutu, dalam bahasa Yunani itu koinonia. Dengan bersekutu, setiap orang dapat saling menjaga, mengasihi, dan saling membangun di dalam iman kepada Kristus. Yang kedua, bersaksi, dalam bahasa Yunani itu marturia. Tugas gereja adalah bersaksi tentang penyelamatan Allah kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Bersaksi dapat dilihat dan diwujud nyatakan dalam tindakan yang menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup seseorang. Dan yang ketiga adalah melayani, dalam bahasa Yunani diakonia.
Hal melayani adalah bentuk nyata yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kasih kepada sesama. Jadi sebagai remaja Kristen, kamu memiliki peran yang harus kamu mainkan berkaitan dengan tritugas panggilan gereja ini, ya. Setiap remaja Kristen dipanggil untuk menjadi pelaku aktif firman Tuhan lewat kehidupannya sehari-hari dalam melayani orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Peran serta remaja untuk pelayanan bagi sesama. Sebagai remaja Kristen, peran serta dalam pelayanan adalah merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Apa itu tanggung jawab? Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab berarti responsible. Dibentuk dari dua kata, yaitu response artinya jawaban dan able artinya mampu. Kata tanggung jawab dalam bahasa Indonesia yaitu kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Jadi kamu sebagai remaja, kamu sudah diberi tanggung jawab untuk melakukan pelayanan-pelayanan bagi sesama di sekitarmu, dimulai dari hal-hal yang kecil. Pelayanan adalah tanda dan ungkapan kasih. Remaja Kristen dipanggil untuk turut bertanggung jawab membantu semua orang. Remaja Kristen semakin dimampukan untuk mengembangkan talenta dan kelebihan yang diberikan Tuhan dalam mengembangkan pelayanan bagi sesamanya. Dengan demikian akan menjadi nyata peranan iman Kristen dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Adapun bentuk tanggung jawab komitmen sosial kita dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, komitmen untuk memperbaharui diri secara mental. Perubahan mental seharusnya memang mendahului komitmen untuk memperbaiki lingkungan. Artinya bahwa perubahan itu harus dimulai dari diri kamu sendiri, kemudian selanjutnya bisa memperbaharui lingkunganmu. Dan yang kedua, dari perbaharuan mental tersebut akan muncul kepedulian terhadap orang-orang di lingkungan kita. Artinya ketika lingkungan kita adalah lingkungan yang buruk, maka kita hadir untuk menyembuhkan lingkungan kita tersebut. Nah, demikianlah pembahasan materi kita untuk bab 11 ini. Silahkan kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Dan untuk pertemuan berikutnya, silahkan kamu kerjakan evaluasi. Dari buku paket halaman 142, yang pertama kerjakan kegiatan 6, penilaian diri itu dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan pada bagian G, penilaian nomor 1 dan 2, hanya 2 saja. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.